Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Pak Muhammad Hanafi dan selamat pagi kepada teman-teman semua yang saya cintai. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Muhammad Hanafi atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya sehingga dapat menyampaikan hasil analisis saya mengenai tipe-tipe kecelakaan kerja. Sebelumnya, saya ucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin apabila selama kita menjalani perkuliahan secara daring ini, apabila banyak salah perkataan maupun salah perbuatan yang kurang berkenan di hati teman-teman dan Pak Muhammad Hanafi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Hori Aminah Putri dengan NIM 20811334125 dari Prodi Administrasi Perkantoran B Gunung Kidul. Di sini saya akan menyampaikan tipe-tipe kecelakaan kerja. Nah, sebelum memasuki poin yang pertama, saya ingin menanyakan kabar dari teman-teman semua. Semoga keadaan kita saat ini tetap sehat selalu dan semangat mengikuti perkuliahan ya. Nah, oke, memasuki poin yang pertama yaitu adalah definisi dari kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja sendiri adalah kecelakaan atau penyakit yang menimpa tenaga kerja karena hubungan kerja di tempat kerja. Nah, tentu saja kecelakaan ini bukan suatu hal yang direncanakan ataupun diharapkan ya teman-teman. Kecelakaan kerja ini merupakan suatu musibah yang menimpa kepada tenaga kerja. Nah, kecelakaan kerja ini juga dapat mengakibatkan kerugian secara finansial maupun secara waktu, baik untuk pribadi, untuk tenaga kerja yang mengalami kecelakaan ataupun untuk perusahaan. Nah, secara umumnya faktor penyebab dari kecelakaan kerja dibagi menjadi 4 faktor. Yang pertama adalah dari faktor pekerja ini sendiri, kemudian yang kedua ada dari metode konstruksi, bisa jadi dari bangunannya ataupun tempatnya, tempat bekerja yang kurang sesuai, yang kurang aman. Kemudian yang ketiga adalah peralatan, bisa saja mungkin peralatan yang digunakan sangat berbahaya dan perlu kehati-hatian tingkat tinggi. Serta yang keempat adalah manajemen, artinya di mana kekeliruan dalam proses manajemen, artinya perusahaan kurang maksimal dalam memanajemen dari peralatan maupun SOP ataupun peraturan bagi tenaga kerjanya sehingga kecelakaan itu dapat terjadi. Yang kedua adalah pentingnya mengetahui tipe-tipe kecelakaan kerja. Nah, teman-teman, bagi kita sebagai tenaga kerja di masa depan dan untuk pihak di perusahaan sangat penting untuk mengetahui tipe-tipe kecelakaan kerja. Tujuan dari pemahaman kita mengenai tipe-tipe kecelakaan kerja adalah dengan mengetahui tipe-tipe kecelakaan kerja ini, maka dapat meminimalisir terjadinya kecelakaan dan kerugian di masa mendatang melalui analisis peristiwa yang sudah terjadi dapat digunakan sebagai penentuan ataupun pembentukan SOP atau sistem K3 di perusahaan. Nah, artinya dari peristiwa yang sudah berlalu, maka akan selalu ada perbaikan, kemudian evaluasi mengenai penyebabnya, kemudian bagaimana penanganannya, kemudian cara yang lebih baik dan lebih aman serta efisien itu yang seperti apa. Begitu. Memasuki poin yang ketiga yaitu ada jenis-jenis kecelakaan kerja menurut Germain dan Bird pada tahun 1990. Nah, jenis-jenis kecelakaan kerja ini dibagi menjadi 3
bagian, yaitu yang pertama aksiden, kemudian insiden, dan near miss. Aksiden adalah peristiwa atau kejadian yang tidak diinginkan yang menyebabkan kerugian bagi manusia maupun harta benda. Nah, kemudian yang kedua adalah insiden, yaitu merupakan peristiwa atau kejadian yang tidak diinginkan yang belum menyebabkan kerugian. Nah, perbedaan dari aksiden dan insiden ini adalah di mana aksiden itu suatu peristiwa yang sudah menyebabkan kerugian, baik melibatkan harta dan benda, artinya merupakan kecelakaan yang berat. Kemudian insiden merupakan jenis kecelakaan yang ringan. Kemudian near miss merupakan suatu kejadian yang hampir celaka. Dengan kata lain, kejadian ini hampir menimbulkan kejadian insiden maupun aksiden. Nah, secara sederhananya near miss ini merupakan peristiwa atau hampir terjadinya kecelakaan, begitu. Poin selanjutnya yaitu ada tipe-tipe kecelakaan kerja berdasarkan lokasi dan waktunya. Nah, yang pertama yaitu ada kecelakaan akibat langsung kerja. Nah, hal ini contohnya adalah kram ataupun sesuatu ataupun peristiwa yang terjadi akibat kita langsung atau melakukan pekerjaan secara langsung tanpa adanya persiapan terlebih dahulu. Contohnya seperti apabila dalam kondisi tubuh yang kurang fit, kemudian kita langsung melakukan pekerjaan, maka bisa saja yang terjadi adalah tubuh kita karena kurang fit sehingga mengakibatkan kita susah konsentrasi, tidak bisa maksimal dalam melakukan pekerjaan, ataupun sedikit kewalahan dan sehingga dapat menyebabkan kecelakaan. Kemudian yang kedua adalah kecelakaan pada saat atau waktu kerja. Nah, ini merupakan sebuah kecelakaan yang hampir sama dengan di poin yang pertama, juga dapat saja diakibatkan oleh ketidakkonsentrasian, kelelahan, dan bisa juga karena faktor peralatan yang rusak sehingga mengakibatkan kita juga kewalahan. Kemudian juga dapat diakibatkan oleh faktor yang lain seperti orang lain, dari teman-teman yang tidak berhati-hati, atau dari diri kita sendiri. Kemudian yang ketiga adalah kecelakaan di perjalanan atau dalam perjalanan. Nah, untuk tipe yang seperti ini biasanya berlaku untuk sopir-sopir di perusahaan ataupun di pabrik yang mengantarkan barang untuk diimpor ataupun diekspor. Nah, dalam perjalanan mereka mengalami kecelakaan. Kemudian yang keempat adalah penyakit akibat kerja. Nah, contohnya dari penyakit akibat kerja ini adalah contohnya apabila seseorang bekerja di sebuah pabrik yang memproduksi makanan ataupun barang jasa seperti sepatu. Nah, pada umumnya produksi yang dilakukan untuk di sektor produksi dengan tipe pekerjaan kita melakukannya dengan duduk, sehingga dengan akibat dari duduk yang terlalu lama dapat mengakibatkan penyakit pada tulang belakang karena terlalu lama duduk, sehingga dapat mengakibatkan tuberkulosis dan lain sebagainya. Memasuki poin yang kelima, yaitu ada tipe-tipe kecelakaan kerja berdasarkan tingkat akibat yang ditimbulkan. Nah, yang pertama ada kecelakaan kerja ringan. Kecelakaan kerja ringan ini sebuah kecelakaan yang tidak menimbulkan luka yang serius.
Artinya merupakan kecelakaan kerja yang perlu pengobatan pada hari itu dan masih dapat melakukan pekerjaannya kembali saat itu sesaat setelah pengobatan. Artinya bisa saja ketika kita telah mengalami kecelakaan tersebut kita masih dapat bekerja. Kecelakaan ringan ini contohnya seperti terpleset, tergores, terjatuh, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah kecelakaan sedang. Kecelakaan sedang ini memerlukan pengobatan dan istirahat yang cukup. Kecelakaan tipe sedang ini merupakan kecelakaan yang memerlukan pengobatan dan perlu istirahat selama beberapa hari, kurang lebih selama 2 hari. Contohnya, terjepit, mengalami luka robek, sampai pada luka bakar. Tentu saja itu memerlukan proses penyembuhan yang cukup lama. Kemudian yang ketiga adalah kecelakaan berat, yang dimana mengakibatkan hal fatal dan luka berat. Nah, kecelakaan berat ini merupakan kecelakaan kerja yang hingga mengalami amputasi, kegagalan fungsi tubuh, dan bahkan sampai pada kematian. Contoh dari kecelakaan berat ini adalah patah tulang, kemudian kegagalan fungsi tubuh seperti cacat, atau sampai pada mengakibatkan kematian. Memasuki poin selanjutnya adalah upaya pencegahan terjadinya kecelakaan kerja. Nah, di sini saya menyebutkan terdapat 3 upaya pencegahan terjadinya kecelakaan kerja. Yang pertama adalah pengendalian bahaya di tempat kerja. Pengendalian ini dapat dilakukan dengan mengevaluasi mengenai kondisi ataupun meminimalisir tindakan yang tidak aman di tempat kerja, seperti menciptakan area yang bebas rokok, kemudian dilarang menyalakan api sehingga tidak membahayakan lingkungan pekerjaan. Kemudian yang kedua adalah pembinaan dan pengawasan mengenai penerapan K3. Nah, ini contohnya adalah melalui pembinaan dan pengawasan bisa dengan memberikan tenaga kerja pendidikan dan pelatihan mengenai manajemen K3, kemudian konseling dan konsultasi mengenai penerapannya, dan juga dengan pengembangan dari sumber daya manusia. Kemudian yang ketiga ada sistem manajemen K3 yang mumpuni dan berkualitas. Artinya sistem manajemen yang digunakan oleh perusahaan ini mampu mengakomodasi semua kepentingan dan kebutuhan mengenai keselamatan dan kesehatan dari tenaga kerja, dan sistem yang diterapkan itu efektif dan cepat melayani sehingga sistem yang digunakan ini benar-benar berkualitas. Nah, contohnya dengan menerapkan prosedur dan aturan, penyediaan sarana dan prasarana, serta mengadakan adanya reward dan sanksi terhadap penerapan K3 di tempat kerja. Poin yang terakhir di sini saya memberikan contoh mengenai penerapan manajemen K3 untuk meminimalisir kecelakaan kerja. Di sini saya memberikan contoh dari penerapan K3 yang diterapkan oleh PT Wijaya Inti Bersaudara pada saat pembangunan jembatan Waimo Mangu di Sumba. Nah, pada konstruksi di jembatan Waimo Mangu di Sumba yang dikerjakan oleh PT Wijaya Inti Bersaudara menerapkan kebijakan K3 dengan baik, di mana terdapat kebijakan K3 dan proses penerapannya melibatkan manajemen dan tim keselamatan dan kesehatan kerja atau yang disebut P2K3. Dalam prosesnya juga terdapat tim manajemen resiko untuk teknisi maupun non-teknisi.
Kemudian selama proses pengerjaan juga terus diadakan evaluasi, utamanya mengenai peralatan APD dan tabung APRAR atau tabung pemadam, serta pemantauan dan evaluasi yang rutin dilakukan oleh tim P2K3 selama setiap bulan sekali. Nah, dari pernyataan ini dapat kita pahami bahwasannya PT Wijaya Inti Bersaudara ini secara konsisten berusaha memaksimalkan mengenai penerapan K3 di wilayahnya ataupun pada saat mereka melakukan pekerjaan. Kemudian di poin terakhir adalah kesimpulan. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan yang dapat saya ambil dari analisis mengenai tipe-tipe kecelakaan kerja yang telah saya lakukan. Kecelakaan kerja merupakan suatu peristiwa atau kejadian yang tidak terduga dan tentunya tidak diinginkan, yang menyebabkan kerugian, merusak harta benda atau terjadi kerugian terhadap proses yang disebabkan oleh ketidakhati-hatian manusia atau suatu keadaan yang tidak aman yang mana menciptakan kecelakaan kerja ringan, sedang maupun berat. Oleh karena hal tersebut, penting bagi setiap pemilik usaha dan karyawan untuk memahami dan melaksanakan manajemen K3 untuk menghindari dan meminimalisir adanya resiko kecelakaan kerja yang dapat merugikan pekerja secara pribadi maupun perusahaan. Oke, sampai juga kita di penghujung dari topik ataupun analisis yang sudah saya sampaikan. Dari analisis yang sudah saya sampaikan, apakah dari teman-teman ada yang ingin bertanya atau yang merasa kurang jelas? Baik, untuk itu saya ucapkan terima kasih. Saya mohon maaf apabila dalam penyampaian masih banyak kekurangan, banyak kekeliruan. Saya mohon maaf. Ada satu quote yang ini ingin saya sampaikan, yaitu adalah not everything will be easy, but not everything will be hard too. Jadi tidak semua hal itu mudah, namun juga tidak semua hal itu susah. Yang harus kita lakukan adalah terus berusaha dan memberikan yang terbaik. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.